Mari saya ajak kita akan buka firman Tuhan. Kita akan baca dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 36. Ibrani pasal 10 ayat 36 kita baca bersama. 2, 3. Ya, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Tuhan memberkati. Ibu bapak yang Tuhan kasihi, hidup kita, kami di kampung seperti petani saudara yang menunggu hasil panen. Walaupun mereka mengerjakan banyak, kalau tidak tekun, tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Karena itu dibutuhkan ketekunan. Bukan hanya kerajinan, bukan hanya menunggu saja. Ya. Dalam kitab Nabi Yesaya satu kali Tuhan bilang begini tentang pokok anggurnya Tuhan. Ketika Tuhan menanti-nanti buah anggur yang manis, tapi justru yang dihasilkannya adalah buah anggur yang asam. Lalu Tuhan begini, apatah lagi yang belum kulakukan terhadap kebun anggurku itu? Apatah lagi, kata Tuhan? Satu pertanyaan. Ia mencangkul dan membuang batu-batunya. Itu dalam kitab Nabi Yesaya, kalau nggak salah saya pasal 5. Ia memilih bibit anggur pilihan, ditanamnya, lalu didirikan menara jaga, disiangi, dibangun pagar. Dia menunggu menghasilkan buah anggur yang manis, tapi yang dihasilkan buah anggur yang asam. Tidak seperti apa yang dihasilkan oleh tuannya. Tidak seperti apa yang diharapkan. Hidup kita pun ada kalanya seperti itu. Ada kalanya kita kerjakan dengan baik. Kita semua sudah persiapkan dengan baik. Nyatanya hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Saya pun seperti itu, seperti yang saya katakan. Saya persiapkan untuk pernikahan anak saya. Saya pelihara ternak. Saya berpikir dengan baik, Desember sudah cukup semua. Tiba-tiba mati. Brak. Apakah saya harus bersungut-sungut sama Tuhan? Saya cuma bilang gini, terima kasih Tuhan. Dengan cara demikian kami gak capek lagi. Pengharapan kita bukan pada babi, saya bilang sama istri. Pengharapan sama Tuhan. Saya tidak ingin bersungut-sungut. Walaupun kita rancang dengan baik, kita berpikir semua akan berjalan dengan baik, belum tentu berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan. Namun apakah kita akan berhenti melakukannya? Kitab Ibrani mengajarkan kepada kita supaya kita semua tekun. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sedangkan tekun saja kita ada kalanya enggak kita terima seperti yang kita harapkan. Apalagi tidak tekun. Kadang kita kecewa.
Tapi saya ingin ingatkan, gak usah kecewa iring Tuhan. Amin. Jalan saja. Kalau engkau baik, orang lain belum tentu menilaimu baik. Tapi yang senang denganmu pasti bilang, kau baik. Yang kau perlukan hanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang, aku sayang kamu, cukup itu. Orang lain tidak perlu, biar aja. Nanti ngikut aja mereka. Kalau ada Tuhan jamah, ngikut mereka. Haleluya. Saudara tahu, saya baca suatu artikel, satu kali dibilang begini. Seorang burung Raja Wali ketika melatih anak-anaknya. Anak-anaknya ini belum bisa terbang, sangkarnya udah dirusakkan. Yang merusak sangkarnya justru induknya. Raja Wali bersarang di pohon yang sangat tinggi atau di atas batu-batuan yang tinggi. Lalu anaknya yang belum bisa terbang, melangkah-melangkah, bisa jatuh. Saudara tahu, ketika dia jatuh, induk Raja Wali kan segera terbang dan mendukung anaknya. Dan kita pun seperti itu. Ada kalanya Tuhan rusak kenyamanan kita. Program kita yang baik supaya kita aman. Ada kalanya Tuhan buat kacau semua. Seolah-olah kita sudah nggak ada harapan. Tapi tiba-tiba Tuhan akan datang dan mendukung kita kembali. Amin saudara. Karena itu jangan berhenti percaya sama Tuhan. Jangan berhenti berharap pada Tuhan. Situasi kondisi apapun tetap berharap. Gak usah berharap pada manusia. Berharap sama Tuhan. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah tekun. Ketika engkau tekun dan engkau mencari Tuhan, nampaklah buahmu. Kemarin memang sudah saya nampak buahnya, luar biasa. Luar biasa kemarin. Saya masih terbayang, saya nggak tahu mau bilang apa sebenarnya untuk jemaat ini. Bagi saya hal yang luar biasa. Ya. Sungguh penarinya si G, hadirkah G? Grace. Terjadi ya mungkin ya. Si Buya. Ya MC-nya Pak Adit suami istri, waduh sibuk kali. Sibuk kali kemarin itu. Luar biasa. Pemimpin pujian kita minggu lalu. Ya, luar biasa. Saya ingin korek bagaimana hasilnya. Saya tanya saudara-saudara saya. Saya bilang, Bang, gimana ibadah tadi? Luar biasa. Mantap, mantap. Saya bilang itu belum seberapa. Belum seberapa itu Bang. Belum aslinya itu. Masa? Iya. Wah, itulah kalau dalam Tuhan luar biasa. Haleluya. Makanya saudara saya semua, hebat katanya. Hebat. Dalam hatiku belum tahu kau. Orang dalam Tuhan itu bagaimana kan? Amin saudara. Jadi yang bergerak itu, jemaat semua itu. Tahu, itu semua jemaat bekerja di sini. Wah, sehat kali ya. Iya, aku pun heran gitu. Jadi nggak ada pelayan-pelayan di hotel. Mana ada pelayan hotel? Kau lihat bajunya. Saya sedang promosi sama mereka. Bagaimana gereja penyebaran Injil Kemah Pujian punya kesehatan. Amin saudara. Karena itu Bapak yang Tuhan kasih. Sekali lagi kita kembali pada firman. Kita perlu ketekun dalam segala hal. Yang kedua, kita perlu berkata supaya jangan kendor kerajinanmu. Biar roh
rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Saya tahu hanya karena Tuhan jamah ibu bapak jemaat semua mau mengerjakannya. Karena tak satu pun yang digaji. Ada yang digaji si Billy? Nggak ada kan? Uang bensin saja nggak dikasih. Malahan dia mungkin minta ya. Kalau dia yang minta, saya percaya itu. Saya percaya. Karena itu saya tahu itu karena Tuhan ada di hidupmu. Engkau melakukan bukan karena dipilih, tapi engkau melakukan karena kasih Tuhan ada dalam hidupmu. Itu sebabnya saya selalu berharap dan berdoa Tuhan yang membalaskan semua. Kalau bukan Tuhan, mana mungkin ibu bapak mau melakukan? Saudara, enggak. Di gereja, bukannya orang terpakai, hanya bikin ribut. Hanya bikin ribut kan? Tapi karena Tuhan ada. Jadi kami pun berharap Tuhan kerjakan, Tuhan jamalah ibu bapak. Iya. Jadi kalau bapak ibu mau minta imbalannya, mintalah sama yang menjamah hati bapak ibu. Kan Tuhan yang jamah kan gitu. Amin. Iya, sekali lagi kami hanya bisa berdoa. Tetapi ketika kita mengerjakan sesuatu di hari-hari yang akan berikut pun, Alkitab bilang jangan kendor kerajinanmu. Apa yang kau kerjakan, kerjakan semua. Layani Tuhan, lakukan karena Tuhan. Jangan berhenti berbuat baik. Kami pun di kampung seperti itu, saudara. Istri saya kadang jemaat mau berobat saja. Kadang dinas pendidikan, kami kan buka PAUD, saudara. Buka PAUD, jadi dari dinas pendidikan suruh rapat ke dinas. Dari kampung ke Sibolga itu 2 jam naik bus, naik mobil. Pulang udah sore. Sore jemaat bilang, Bu, aku udah mau melahirkan, tolonglah. Gak tahu rumah sakit. Malamnya ibu, istriku langsung balik lagi ke Sibolga bawah. Saya bilang ini pastilah kelaparan saya. Karena gak ada kasih makan kan? Udah pasti. Iya. Saya mau antar jemaat dulu, mau berobat. Ya udah antar aja. Bermalam lagi di situ. Pulang, bawa lagi check up lagi. Dikasih ongkos? Enggak. Mau berangkat saja datang ke Ibu Gembala. Bu, kayak mau berobat. Oh iya, kita doakan. Doakan. Enggak ada ongkos kami. Sampai di rumah saya bilang, dia dikasih ongkos jemaat, sampai ibu di rumah saya bilang, makanlah kita. Oh iya, kok nggak ada ikan? Kenapa nggak beli ikan? Nggak ada lagi uangku. Loh, kok kan ada uang? Ya udah aku kasih semua sama jemaat yang berobat. Kok kasih semua nggak ada ikan gimana? Iya, makan pakai garam aja kan bisa katanya. Orang lain nasi aja nggak ada. Kalau dilanjutkan bisa berkelah, betul enggak? Udah bilang orang lain saja nggak makan. Kalau sudah ada nasi, udah ada garam, udah makan aja. Dalam hati iyalah. Sama. Puji Tuhan. Saya makan, udah dia pikir. Saudara, satu kali saya hobi ikan asin. Saya bilang goreng dulu ikan asin dah. Bukan gak ada daging, ada di kulkas. Ada juga ikan basah ada. Saya bilang saya pengen ikan asin. Oke, digoreng. Saya gak bisa kalau itu ikan pagi, siang, malam itu lagi. Gak bisa saya makan itu. Pagi dan siang boleh saya makan. Kalau malam gak bisa lagi, gak sanggup lagi saya makan.
Istri saya bikin itu sampai 3 hari. Saya bilang, mau makan saya nggak ada ikan. Kok nggak ada? Ada di tudung saji. Nggak ada. Ada. Buka. Ini kan hari Senin, ini hari Rabu. Loh, kan bilang nggak ada, ini kan ada. Ada betul, Pak. Ada. Jadi saya selalu bilang, ibu-ibu, perhatikan masakanmu. Andalan istriku bilang, lihatlah badanmu udah kegemukan. Diet kayak sedikit. Yalah. Jadi kalau masak pun, saya selalu bilang, tolonglah masaknya agak bagus, jangan kitab Kejadian lah. Agak masak enak lah. Tahu kitab Kejadian? Ibu-ibu? Asal jadi. Jadilah sayur, jadi. Jadilah ikan, jadi. Ambil ikan, masukkan ke kuali, bikin garam, udah tutup, masak. Mau apapun modelnya, jadi. Asal jadi. Nah. Kebetulan saya pelihara babi. Saya bilang, kok gini terus masakanmu? Ah, babimu saja makan. Kenapa bisa? Kau kan bisa. Udah disamakan aku dengan babi dalam hatiku. Aduh. Saya bilang, matilah aku ini. Tapi memang istriku nggak pintar masak. Kepintarannya masak air minum. Pintar itu. Iya. Dan makanan yang paling enak pun hanya sebatas leher. Tidak usah terlalu menuntut masakan enak-enak. Amin. Bisa kenyang, udah hebat itu. Jadi kalau mau masak enak, istri saya bilang, ditanya dulu, aku yang masak atau papi yang masak? Kupikir-pikir gini, kalau aku yang masak, kecapean lah aku. Enak-enak lah kau makan. Ya udahlah, masalah. Nanti gak enak, biar aja. Tabahkan hatimu lah. Apa adanya, amin saudara. Jadi saya pun tidak terlalu menuntut masak enak, enggak. Yang penting ada makanan panas, udah cukup itu. Makanya istriku rajin. Asal udah siang, kupanaskan dulu ya. Karena makanan yang penting bagi saya panas. Ya, kupanaskan. Ya. Makanya istriku rajin. Karena saya penyakit asam lambung. Asam lambung itu kan gak boleh dingin. Harus panas. Ya saya kuat sampai hari ini. Tahun lalu kan saya datang masih sakit-sakitan. Pakai jaket segala kan. Jas. Nah, saya bisa kuat sehat. Itu karena selalu yang panas dikasih istriku. Iya. Makanya yang saya ingin sampaikan. Tetap rajin. Amin saudara. Ya. Harus rajin saudara. Jangan kendor kerajinanmu. Layani Tuhan. Kadang saya juga berpikir istri saya begitu capek saudara. Ya. Pelayanan sekolah minggu atau muda-mudi atau kaum ibu. Ada kan dari PAUD, pergi dinas. Ikut apa KB lagi di desa. Ya. Untuk kesehatan di desa ikut. Kecapean. Jadi pulang kalaupun tidak masak aku lihat masih sama seperti kemarin. Capek juga istriku ini. Biarin aja lah. Makanya aku diamkan aja. Karena daripada aku masak, lebih baik aku beli dari luar. Beli bawa. Ayo makan, udah ada ikan. Kan lebih gampang saudara. Tapi sekali lagi tetap saya ingin ingatkan. Jangan kendor kerajinanmu untuk melayani Tuhan. Semua kerjakan karena Tuhan.
Kalaupun kami buka PAUD, jangan ibu bapak berpikir, oh karena uang sekolah banyak. Enggak. Ada yang sudah mau tamat SD, uang bajunya, uang sekolahnya nggak bayar-bayar. Dari PAUD. Ya. Ada yang datang nggak ada sepatunya. Mana sepatu sekembar kami kasih pakai. Uang sekolah sampai tamat PAUD, sampai uang bajunya nggak bayar sampai SD dia, mau tagih, kan malu saudara. Kenapa? Pendeta. Lalu mereka, nggak kita bayar pun nggak apa-apa, kan pendeta. Makanya kita butuh hapus dada. Puji Tuhan lah. Ibu bapak yang Tuhan kasihi, walaupun seperti itu, tetap harus dikerjakan. Karena kita melayani Tuhan. Akan tiba masanya, apa yang kita tabur, kita pasti menuai. Kita harus tetap sabar menantikan. Sama seperti petani yang saya sampaikan. Bagaimana mereka dengan sabar menunggu. Kalau nggak sabar, nggak dapat hasil apa-apa. Sampai tiba masanya. Ketika kita berdoa sampai sudah 1 tahun, lalu engkau belum mendapat hasilnya, ya sabar. Kalau engkau berdoa pekerjaan belum, sabar, tetap berdoa. Jangan sampai berhenti berdoa. Jangan salahkan Tuhan. Saudara tahu, orang bilang gini sama saya, Pak, Bapak kan gembala. Iya. Terus kalau Bapak mati, siapa yang melanjutkan? Ada nggak sekolah pendeta anakmu? Nggak ada. Siapa melanjutkan? Yang ada sekarang sudah 2 jemaat sekolah pendeta. Kalau toh itu Tuhan kirim, Tuhan bawa jadi gembala, kami siap, itu bagus. Terus anak-anaknya nggak diarahkan. Saya arahkan semua melayani Tuhan. Dimanapun kau berada, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan karena seorang pendeta melayani Tuhan. Saya lihat firman Tuhan dalam kitab Injil Matius. 1 kali semua mempertanggungjawabkan semua apa yang dikerjakan. Lalu dia bilang, Tuhan, kenapa saya nggak masuk? Yang sana nggak, itu masuk. Saya nggak masuk surga. Bukankah saya sudah bernubuat demi nama Tuhan? Bukankah saya sudah mengajar orang demi namamu? Menyembuhkan orang demi namamu? Kenapa saya enggak? Tuhan bilang, pada saat itu Tuhan terus terang. Aku tidak pernah mengenalmu, enyah engkau pembuat kejahatan. Dicap Tuhan pembuat kejahatan. Padahal melayani. Menyembuhkan orang. Bernubuat. Tapi capnya dia dari Tuhan apa? Pembuat kejahatan. Ada banyak pendeta lulus sekolah pendeta, sekolah Alkitab, lulus sekolah STT. Bukan melayani. Ketika mau pergi dengan semangat, oh mau melayani Tuhan, mau jadi gembala. Udah tanya Tuhan belum? Belum. Terus, ya orang bapakku kan pendeta. Gara bapakmu pendeta, kau mau jadi pendeta? Tidak bisa. Bapakmu yang ke sorga belum tentu ke sorga dirimu, saya bilang. Tapi kita bisa melayani Tuhan semua. Dengan talenta yang Tuhan beri. Kalau engkau punya talenta sedikit, setialah yang kecil itu. Tapi ingat tanggung jawabnya besar. Tidak gampang. Jadi gembala sidang tidak gampang. Dia harus banyak hapus dada. Si A, si B berkelahi.
bersoal, nggak datang ke gereja. Sampai kursi kosong. Kenapa ya? Mereka tengkar. Korbannya gereja, Pak. Nggak datang ibadah. Karena yang di gereja kawannya berkelahi sudah ikut singer di sini. Lalu yang berkelahinya nggak pernah singer. Dia bilang, asal udah pelayanan. Katanya pelayan. Tapi kelakuan. Nggak datang ke gereja, malas lah aku. Kalau model gitu pelayan Tuhan, untuk apa gereja di situ? Lebih baik aku keluar. Saya umumkan di jemaat, siapa yang mau keluar silahkan keluar. Ya enggak di sini ya, enggak di sini. Jangan salah. Jemaat pun saya bilang kalau enggak contoh keluar kau. Kalau saya nggak bisa diplomasi lembut. Apalagi kalau dia udah tua, saya bilang kepalamu, uban di kepalamu, otakmu otak kotor. Keluar kau. Saya marah. Tuhan bilang kita jadi teladan. Yang pertama, di rumah. Jadi saksi Yerusalem, di rumah. Jangan bangga kalau kau sudah bisa khotbah, saya bilang. Tapi banggalah kalau kau ingin berbangga, kalau kau di rumah anak-anakmu senang. Ada orang kan gitu, kalau datang papanya, datang papa, ketakutan semua. Kalau nggak ada bapaknya, hore, bebas. Ada bapak-bapak seperti itu di sini. Kalau udah datang bapaknya, semua diam. Jaga sikap semua. Kalau nggak ada bapaknya, lega, semangat dia. Kenapa? Takut kali aku lihat bapakku. Jangan karena takut. Amin. Tapi bapak-bapak harus belajar menjadi solusi bagi anak-anak. Ada kalanya kita memang harus pegang cambuk. Kalau anak kita tidak berjalan dalam kebenaran, cambuk sedikit supaya dia berjalan kebenaran. Karena firman Tuhan bilang tongkat mengusir kebodohan dari anak muda. Amin. Namanya tongkat tongkat kasih. Tuhan bilang hajarlah. Ya kan? Kitab Wahyu pasal 3 ayat 10 itu kan. Relakan dirimu dan bertobat. Karena itu Bapak yang Tuhan kasih. Sekali lagi kita harus sabar. Akan tiba masanya, percayalah. Mungkin doamu Tuhan belum jawab sepenuhnya. Tapi jangan berhenti berharap. Sampai hari ini mungkin banyak doa-doamu. Tapi kembali lihat keluargamu. Saya pun banyak doaku yang belum dijawab Tuhan. Tapi paling tidak saya percaya kutuk dari kakekku sampai bapakku berhenti sampai di situ. Tidak ngalir sama aku. Apalagi keturunanku tidak mengalir. Dan saya lihat bagaimana tangan Tuhan menopangku. Bagaimana tangan Tuhan membela, mengangkat, membuat saya terhormat. Saya merasa terhormat, saudara. Saya bilang sama Ilona tadi, Bupati saja saya bisa pegang perutnya. Jangan banyak korupsi perutmu ini ya. Bupati, saudara, saya tidak pusing. Kau cuma janji-janji, perutmu besar. Janji kosong kau, aku bilang. Kau kan Bupati. Kalau cuma anggota dewan, mohon maaf, saudara. Saya bilang, kau undang-undang apa yang kau buat? Rapat saja kau malas. Kau cuma teken kehadiran. Terima uang resesi. Jadi anggota betul lah. Jangan cuma ambil duit dari pemerintah, makan duit. Gak ada aturanmu saya lihat. Saya bisa marah anggota dewan. Kalau anggota dewan bisa saya marahi, itu bukan karena saya hebat. Karena ada Tuhan. Kalau hanya tingkat Kapolsek, saya bilang, Kapolsek sini. Sini dulu. Gak ada otakmu saya lihat bagaimana jalan seperti ini, saya bilang. Bayangkan kalau saya bilang di pasar ini, gak ada otakmu, gak bisa ku atur ini, Kapolsek. Gimana itu? Iyalah mang,
Biar ku atur dulu. Nah, kalau udah Natal saya tanya, ada uang Natalmu ke gereja-gereja? Jangan kau udah kapolsek di sini nggak ada uang Natalmu. Mana pikiranmu pakai? Kau takut Tuhan enggak? Kasihlah sama gereja-gereja uang Natalmu. Berpikir kau sedikit. Otak itu pakai baik-baik. Siap Amang? Dia jawab siap Amang. Saya enggak bohong saudara. Makanya jemaat saya layani salah gunakan. Pergi enggak pakai helm datang polisi. Perut. Jemaat Pak Silaban aku. Ya udah pergi. Salah gunakan. Ini anak saya pernah lakukan salah gunakan, anak saya Daniel. Salah gunakan dulu dia. Ayo ke Sibolga bang, dia bilang sama si Billy. Ayo. Pakai helm lah, nggak usah. Kalau ditangkap polisi kita bilang anak pendeta Silaban. Pas sekali jumpa razia, tangkap polisi. Harus telepon, anak pendeta Silaban aku. Nggak ada seperti anak pendeta Silaban. Telepon. Halo, itu anakku. Oh iya pak. Saya bilang, kalian bikin malu pendeta. Kalau jemaat bikin gitu, jangan anaknya pendeta gitu. Kan gitu. Ibu bapak yang Tuhan kasih. Saya tahu saya ngomong itu seperti itu. Karena Tuhan. Bukan dari dasar hati atau saya pikirkan. Enggak. Ketika pulang saya ngomong, saya pikir, kasar kali saya ngomong. Saya sadari, kasar kali saya ngomong. Tapi orang saya ngomong, bisa terima. Jemaat kita banyak di perusahaan. Ketika saya ngomong sama asisten, sama manajernya. Saya bilang, manajer, sini dulu. Datang. Saya telepon, datang sekarang. Itu jemaatku jangan kau pindahkan ke yang gak bagus-bagus ya. Ingat itu. Kau berurusan dengan saya. Kau tahu saya? Saya ini hamba Tuhan. Kau berurusan dengan Tuhan loh. Jadi jangan macam-macam. Jemaat saya di sini kerja. Kau harus pikir. Jangan main-main kau. Siap Amang. Orang Toraja. Siap Amang. Ibu bapak yang Tuhan kasihi. Saya tahu karena Tuhan. Itu yang saya katakan ketika kita setia. Kita sabar tepat waktunya kita diangkat Tuhan. Kita nggak dipermalukan tapi dipermuliakan Tuhan. Percayalah apapun pergumulanmu. Mungkin 1-2 yang belum dijawab Tuhan akan tiba masanya. Tuhan menjawab dan mengangkat engkau setinggi kemuliaan Tuhan. Saya percaya ketika kita tekun dan rajin dan sabar. Kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Bapak Gembala.